Selanjutnya ada pun latar belakang dari proposal saya, yaitu pendidikan adalah landasan fundamental bagi kemajuan suatu bangsa di era modern yang dinamis dan berubah dengan cepat. Pendidikan harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Salah satu bidang pendidikan yang memiliki peran kunci adalah ilmu pengetahuan alam atau IPA, terutama pada tingkat pendidikan menengah pertama. Pada tahap ini peserta didik memiliki latar belakang, minat, dan kemampuan yang sangat beragam. Dalam dunia yang terus berkembang pesat, pengetahuan yang dianggap relevan hari ini mungkin sudah ketinggalan zaman pada besok hari. Oleh karena itu, pendidikan IPA harus membekali peserta didik dengan keterampilan yang lebih dari sekedar pengetahuan. Mereka perlu diajarkan untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan. Kurangnya keterlibatan peserta didik juga menjadi permasalahan mendasar yang mengganggu efektivitas pembelajaran IPA. Beberapa faktor seperti kurangnya motivasi, metode pengajaran yang monoton, dan minimnya pengalaman praktis dalam aplikasi ilmiah dapat membuat peserta didik kehilangan minat atau merasa kesulitan dalam memahami materi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan media pembelajaran permainan papan pintar berpengaruh terhadap motivasi dan partisipasi belajar peserta didik di SMP pada materi zat dan perubahannya. Untuk tujuan, adapun tujuan penelitian ini yaitu mengukur perubahan tingkat motivasi belajar peserta didik sebelum dan setelah penerapan media pembelajaran papan pintar. Yang kedua, menilai sejauh mana layanan bimbingan kelompok mempengaruhi tingkat partisipasi belajar peserta didik dalam menggunakan media pembelajaran papan pintar. Adapun manfaatnya yaitu pengembangan media pembelajaran papan pintar untuk siswa kelas 7 SMP pada materi zat dan perubahannya memiliki manfaat signifikan dalam meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama ada kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran materi zat dan perubahannya di kelas 7 SMP. Kualitas pendidikan yang mencakup penyempurnaan kurikulum, ketersediaan bahan ajar, peningkatan kualitas guru dan dosen, perbaikan manajemen pendidikan, dan perbaikan prasarana pendidikan. Selanjutnya ada pengertian media pembelajaran, suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi kepada peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung. Dengan menggunakan berbagai cara, peserta didik mampu memahami informasi yang disajikan disebut dengan media pembelajaran. Selanjutnya ada media pembelajaran papan pintar. Media pembelajaran papan pintar adalah salah satu media pembelajaran yang dapat dikembangkan dengan kreativitas pendidik yang dapat memberikan pesan tertentu kepada peserta didik. Selanjutnya ada layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan suatu cara memberikan bantuan atau bimbingan kepada individu atau siswa melalui kegiatan kelompok. Tujuan layanan bimbingan kelompok yaitu untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya ada motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak, mendorong dalam diri siswa, menimbulkan kegiatan belajar yang diwujudkan dalam bentuk adanya kebutuhan, dorongan, dan usaha siswa dalam melakukan aktivitas guna mencapai tujuan. Yang terakhir, pengertian materi zat dan perubahannya adalah zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Zat terdiri dari atom yang merupakan unit dasar dari materi. Zat dapat berupa padat, cair, atau gas, tergantung pada susunan dan gerak partikel-partikel penyusunnya. Perubahan zat terjadi ketika zat mengalami perubahan fisik atau kimia. Ada dua jenis perubahan zat utama. Yang pertama, perubahan fisik. Contoh perubahan fisik antara lain perubahan bentuk, ukuran, fase zat, seperti mencair atau membeku. Kemudian perubahan kimia, sebagai contoh pembakaran kayu adalah perubahan kimia karena kayu bereaksi dengan oksigen membentuk karbon dioksida dan air. Metode pengembangan. Desain penelitian pengembangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pengembangan research and development atau R&D. Adapun model R&D yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah model 4D, Define, Design, Develop, dan Dissemination. Model 4D ini dipilih karena tidak membutuhkan banyak tahapan dan pelaksanaannya sehingga efisien waktu dan lainnya lebih mudah didapatkan jika dibandingkan model-model R&D lainnya. Definisi operasional variabel.
menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara. Pedoman wawancara dilakukan ketika survei ke SMP Negeri 5 Banjarmasin yang berfungsi untuk mengetahui karakteristik dan permasalahan atau kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Penelitian juga menggunakan buku catatan atau mencatat hasil wawancara dengan narasumber, peserta didik dan guru, serta rekaman video sebagai bentuk dokumentasi peneliti. Teknik analisis data dilakukan dalam metode ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Kemudian yang terakhir, teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara yang berstruktur, yaitu wawancara di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Peneliti menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman wawancara karena wawancara dilakukan oleh peneliti menggunakan serangkaian tanya jawab yang terstruktur dan sistematis. Nah, sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sabrina. Mengapa penting mengembangkan media pembelajaran khusus untuk siswa kelas 7 SMP pada materi zat dan perubahannya? Ya, terima kasih kepada Sabrina. Langsung saya jawab. Tadi pertanyaannya, mengapa penting mengembangkan media pembelajaran khusus untuk siswa kelas 7 SMP pada materi zat dan perubahannya? Nah, pentingnya untuk mengembangkan media pembelajaran khususnya karena siswa kelas 7 SMP berada dalam fase perkembangan kognitif yang spesifik dan media pembelajaran yang dirancang sesuai dengan karakteristik mereka dapat meningkatkan pemahaman dan minat belajar terkait materi zat dan perubahannya. Apakah bisa dipahami? Seperti pahami, terima kasih. Terima kasih. Sekian dari